Hola, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah ya. Bertemu kembali dengan Matematikawan bersama saya Pak Dit. Ini ada 20 soal lagi kemampuan kuantitatif ya. Gimana caranya? Langsung aja kita mulai bahas bareng. Halo anak-anak. Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari pembahasan dari nomor 21 sampai nomor 40. Nanti jadi ini dimulai dari nomor 21 sampai nomor 40. Nomor 1 sampai 20 itu pengetahuan umum yang nggak saya scan pastinya ya. Langsung aja di nomor 21. Nah, di nomor 21 ini ada angka-angkanya ya. Angka-angkanya itu kan X-nya dilihat dari pilihannya, itu dia angkanya besar atau sama atau tetap. Nah, kemudian Y-nya itu dari 400 makin kecil. Ternyata setelah dilihat itu angkanya tuh makin kecil terus, konsisten gitu. Ke kanan itu semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Kalau seperti itu terus, berarti dia pola yang konsisten atau istiqomah ya. Jadi itu langsung aja turun, dibuat selisihan aja gitu selisihnya. Ini kita nggak tahu yang pertama, tapi yang kedua 430 ke 428 itu selisihnya 2, berkurang 2, kemudian berkurang 4 angkanya, kemudian ini berkurang 6, lanjutnya itu berkurang 8, kemudian itu berkurang 10. Aha, selanjutnya itu akan berkurang 12. Jadi Y-nya akan 400 dikurang 12. 400 dikurang 12 sama dengan 388. Dapat nilai Y. Nah, akibatnya kita juga tahu dari X-nya. X-nya jadi berapa? X-nya 0, berarti tetap. Iya kan, berkurang 0, jadi sama aja gitu ya. Jadi X-nya akan sama dengan 430, dengan angka sebelumnya akan sama. Jadi jawabannya yang A. Lumayan easy ya, masih easy deh, bukan lumayan lagi, memang easy. Next aja di nomor 2. Di nomor 2, kalau ketemu angka-angka yang biasanya kecil-kecil tiba-tiba gede, kecil-kecil tiba-tiba gede. Nah, yang tiba-tiba besar itu ada kemungkinannya perkalian atau pembagian. Kalau makin naik berarti itu perkalian, kalau makin kecil berarti itu pembagian. Nah, sekarang saya dapat idenya itu dari belakang, dari 54 ke 162. 54 ke 162 dikali berapa? Dikali 3 dong ya. Jadi ini perkalian 3 gitu yang dari belakang, kemudian sebelumnya 51 ke 54 itu ditambah 3. 54 ke 51 itu berkurang 3 gitu bro. Jadi yang sebelumnya bro, kalau 3 ke 6 itu bertambah 3 kan bro. Nah, 6 ke 18 baru dikali 3. 18 ke 15 itu berkurang 3 gitu kan. Nah, jadi setelah pengurangan apa bro? Dilihat dari sebelah kanan, setelah pengurangan itu penjumlahan. Jadi 15 kemudian ditambah 3. M-nya jadi sama dengan 18. Apakah sinkron? 18 dikali 4 18 dikali 3 apakah 54? Ternyata betul. Iya kan? Ternyata benar gitu. Sehingga sudah dapat dipastikan jawabannya 18. Sinkron. Jadi yang bikin soal udah tahu lah, udah benar gitu. Nggak usah dipikirin. Next berikutnya di nomor 23. Nomor 23 ini bentuk operasi ya, seperti soal-soal yang pernah kita bahas pada sebelum-sebelumnya. Ini bentuk operasi yang dilambangkan sekarang dengan tanda bintang. Pernah kita lambang operasinya itu pakai R dilingkarin gitu, ada yang tanda at gitu, ada macam-macam lah, itu hanya lambang saja. Nah, kebetulan di soal nomor 23 ini agak ribet operasinya ya, dilihat sekilas gitu. Tentu saja kalau operasi seperti ini bro, yang dilakukan pertama adalah yang di dalam kurung dulu bro gitu. Yang negatif 1 bintang 2 itu bro yang dioperasikan pertama. Jadi negatif 1 bintang 2 akan sama dengan seperti operasi yang itu, yang dalam kurung X tambah Y tambah 1, X-nya diganti negatif 1, sehingga ini negatif 1 ditambah 2 ditambah 1 dikali X, X-nya kembali negatif 1 ditambah X kali Y, berarti negatif 1 dikali 2 gitu bro. Nah, lanjutin aja bro, berarti ini berapa? Negatif 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 2 ya. 2 dikali negatif 1, kemudian yang sebelahnya, yang sebelah kanan itu negatif 1 dikali 2, negatif 2. Jadi jawabannya negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4. Nah, jawaban di dalam kurung itu sama dengan negatif 4. Sehingga berdasarkan itu A bintang negatif 4 diketahui sama dengan negatif 10. Baru menggunakan operasi yang sama bro gitu. Ya wes,
Jadinya A ditambah negatif 4 min 4 gitu, ditambah 1 dikali X, X-nya tadi A gitu, ditambah X kali Y berarti A dikali negatif 4 sama dengan negatif 10. Sehingga A min 3, negatif 4 tambah 1 ya, dikali A bro, A dikali negatif 4, negatif 4A ya, min 4A pindah ruas aja, negatif 10-nya jadi plus 10 sama dengan 0. Nah ini dikaliin sehingga A kuadrat min 3A min 4A plus 10 sama dengan 0. Jadinya ini bro, A kuadrat min 7A plus 10 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat kemudian difaktorin. Pemfaktorannya adalah A min 2 dikali dengan A min 5 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 5. Ada nggak di opsi? Oh ada. Yang di ini saya bilang nggak easy dibanding soal-soal yang lain yang pernah kita bahas operasi-operasi pada sebelumnya. Ini sedikit naik levelnya ya gitu. Next aja bro, nomor 24. Nomor 24 kalau ketemu soal begini, saran saya enak tuh ngelihat yang gedenya tuh. Ngelihat 84-nya, bukan nyusun yang kecil tapi memecah yang gede. Sebenarnya itu enak memecah yang gede daripada nyusun yang kecil-kecil ya. Jadi kita cari 84 itu perkalian berapa sama berapa. Oh, ternyata bisa 12 dikali dengan 7. Nah, 12 itu didapat dari 8 tambah 4. 7-nya 4 tambah 3. Aha, jadi X-nya didapatkan dari 9 tambah 8, 17. 3 tambah 5 sama dengan 8. 17 kali 8. Berapa itu? 80 ditambah 56. 136. Jadi jawabannya yang C. Oke. Lumayan easy itu pola yang dalam bidang. Pola dalam bidang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Itu ada pola dalam bidang mungkin cuma 5 soal atau beberapa soal yang saya bahas. Ya itu easy soalnya kok. Nanti kalau kalian punya pola dalam bidang yang lain bisa komen di sini ya, komen di sini atau nanti saya buat grup tele deh. Tapi nggak tahu kapan ya, mudah-mudahan secepatnya. Next nomor 25. Nomor 25 yang ini perbandingan diketahui tabel tentang kecepatan sama waktu. Kita tahu bahwa kecepatan sama waktu itu perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Saat kecepatannya gede, waktunya akan kecil. Kebalikannya, ketika kecepatannya kecil, waktunya akan besar. Jadi itu perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, V sama T itu kan dikali ya. Untuk mencari jarak itu V kali T dikali. Berarti ini perkalian aja. Kita kalikan yang 72-nya ini waktunya kita simbolkan sebagai XD. Jadi perkalian 72 dikali X akan sama dengan 96 dikali dengan 1 gitu. Jadi jaraknya sama ya maksudnya ya. Sehingga X-nya dapat dicari dengan cara 96 dibagi dengan 72. 96 dibagi 72 disederhanakan, sama-sama dibagi 36 bisa dibagi 36. Dibagi 36 dibagi berapa ya? Dibagi kecil-kecil dulu aja ya, dibagi 8, misalkan dibagi 8 itu 12, yang bawahnya 9, sama-sama dibagi 3, sekarang 4/3. 4/3 jam, 4/3 jam itu 1/3 jam. 1/3 jam itu 1/3 dikali 60 menit, ya kan? Jadi sama dengan 1 jam 20 menit. Jawabannya 1 jam 20 menit itu yang B. Nah, lumayan easy ya, perbandingan seperti ini. Nanti mungkin ada soal-soal perbandingan yang lain yang kalian temukan. Biasanya soal STAN itu ada soal perbandingan yang lumayan ribet gitu, tentang orang berpapasan, orang menyalip gitu. Itu bisa nanti kalian komen. Next di nomor 26. Di nomor 26, perhatikan di opsinya bro. Opsinya 5 opsi itu jawabannya dalam X sama Z, Y-nya hilang gitu. Berarti di petunjuk kedua itu Y-nya dihilangin aja bro gitu. Nah dibuat 5Y, berarti 15 itu kan bisa ditulis 3 dikali 5 gitu kan. 3 dikali 5, berarti 3 dikali 5Y sama dengan 4Z. Sedangkan kita tahu di petunjuk awal 5Y-nya itu sama dengan X, berarti kita ganti X sehingga 3X sama dengan 4Z gitu. Easy kalau yang ini ya. Next aja di nomor 27. Di nomor 27 kalau ketemu soal tentang luas tembereng, ini namanya luas tembereng ya.
yang kecil itu, yang diarsir kecil itu. Ini sebenarnya kalau saya putar gambar lingkarannya itu, gambarnya seperti ini bro. Oke, itu anggap aja lingkaran bagus. Kemudian ini arsirannya jadi gini bro. Aha, itu kan 90 derajat ya. Tuh, jadi seperempat lingkaran jadinya bro. Nah, yang diarsir itu yang di sini. Nah, gitu. Ada cara singkatnya, cara super easy-nya. Cara super easy-nya gini. Cara super easy. Ini ya. Super easy-nya itu luasnya, kalau ada bentuk yang seperempat lingkaran gitu, yang luas lembereng seperempat lingkaran, luasnya itu akan sama dengan 2/7 dikali R kuadrat gitu. Itu cara cepatnya. Kalau cara manual pasti kalian tahu ya. Manualnya apa? Kalau manualnya taruh atas saja ya. Manualnya itu luas juring dikurang luas segitiga. Itu luas manualnya. Tapi kalau cara super easy-nya itu 2/7 dikali R kuadrat. Tinggal diganti aja jadi 2/7 dikali 21 dikali 21. 21 dibagi 7, 3 ya. Nah, berarti 6 dikali 21. 6 dikali 21, 126. C. Lumayan easy ya. Kalaupun kalian nyari manual pun ketemu ya. Cuman masalahnya di waktu lagi, Mas. Itu utamanya. 28. Sekarang nomor 28. Bu Kartika membeli jaket seharga 250.000. Toko tersebut memberikan diskon sebesar 25% dan pajak sebesar 5%. Harga yang harus dibayar Bu Kartika adalah, oke, diskon kan potongan harga. Kalau dari 100% dipotong 25%, berarti kita wajib membayar 75%. Jadi harga yang dibayar, harga setelah diskon itu 75% dari 250.000. 3/4 dikali 250.000. Berapa ya? 25 kali 25, 625. 625 dikali 3. 625 dikali 3, 1875. 187.500. Itu harga setelah diskon. Nah, ternyata setelah kena diskon, kena pajak, disebutin tadi pajaknya sebesar 5%. Pajak itu biaya tambahan ya. Biaya tambahan 5%-nya. Jadi 5% pajaknya. 5% dari ini ya, 1875. Berarti berapa itu? 1.875.500 ditambah 5%-nya. 5% itu berapa itu? 5 kali 5, 25, nyimpen 2, 35, 37, nyimpen 3, 43, nyimpen 4, 9, ditambah 9375. Taruh bawahnya di sini ya. 9375. 9375 berarti 5, 7, 8, 6. Oke, yang A berarti jawabannya ya. Jawabannya 196875. Oke, itu hasilnya gitu. Ini lumayan perhitungannya ya, pakai persen-persen, angkanya lumayan jelek gitu. Nggak masalah, tapi tetap bisa dihitung. Next di nomor 29 aja. Nah, sekarang ini tentang bidang datar, tentang persegi panjang. Itu disebutin, diketahui keliling suatu persegi panjang adalah X cm. Jika panjang dan lebarnya berturut-turut 8Y ditambah 5, itu panjangnya, lebarnya 6Y tambah 1 lebarnya. Maka nilai Y adalah, Y itu tadi apa? Oh, Y itu oke, dalam itu ya, di panjang sama lebar. Yowis. Petunjuk awalnya tentang keliling. Sedangkan kita tahu rumus keliling persegi panjang itu kan 2 dalam kurung panjang tambah lebar. 2 dikali panjang tambah lebar. Diketahui sama dengan X gitu bro. Nah, bagi 2 aja bro. Berarti panjang tambah lebar sama dengan X per 2. Nah, panjangnya tadi 8Y tambah 5, lebarnya 6Y tambah 1. Tambahin aja bro. Jadi berapa? 14Y. Itu 5 tambah 1, 6. 14Y tambah 6 sama dengan X per 2. Sekarang dipindah ruasin. Jadi 14Y sama dengan X per 2 dikurang 6.
dibagi 14 supaya jadi Y, karena yang ditanya Y. Sekarang bagi dengan 14, dibagi 14 jadinya apa itu? Y sama dengan X per 28 dikurang 6 per 14. 6 per 14 itu bisa sama-sama dibagi 2, 3 per 7. So, jawabannya yang E, gitu. Ini lumayan mudah lah ya, masih easy nomor 29. Oke, itu tentang bidang datar. Sekarang kita langsung lanjut ke nomor 30 nih. Nomor 30 itu tentang persamaan garis bro, materi di kelas 8. Manakah pernyataan yang benar mengenai garis 5x min 10y sama dengan 3? Itu ada opsi 1, 2, 3, 4 ya. Kita kan tahu kalau opsi 1, 2, 3, 4, kalau satu benar, 3 pasti benar. Kalau satu salah, 3 pasti salah. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Tapi kalau 2 salah, belum tentu 4 juga salah gitu. Yang ya kan ada opsi 4 saja benar gitu, bisa saja. Nah sekarang kita cek satu persatu deh. Nah untuk mencari gradien dari garis AX plus BY sama dengan C, gradiennya cara super easy, M-nya itu sama dengan negatif A per B. Koefisien X negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Jadi M yang di sini akan sama dengan negatif 5 per negatif 10. M-nya sama dengan setengah. Nah, gradiennya setengah, bukan negatif 2. Jadi A salah bro. Tadi kan kalau satu salah, 3 pasti salah ya. Gitu. Nah, sekarang kita cek pernyataan 2. Kalau 2 benar, 4 pasti benar. Kalau 2 salah, 4 belum tentu salah. Oke, yang pernyataan 2 kita cek. Sekarang nyari titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X dulu ding ya. Titik potong sumbu X itu saat Y-nya 0. Diganti 0 jadinya 5X sama dengan 3, X-nya sama dengan 3 per 5 bro. Jadi betul ya, 2 betul. Ya wes kalau 2 benar 4 pasti benar. C jadi jawabannya. Itu pernyataan 1, 2, 3, 4 easy. Next nomor 31, hampir kepencet stop. Nomor 31. Nah, himpunan ini ya. Kita pernah bahas soal tentang himpunan di pembahasan sebelumnya. Kita lihat petunjuk yang ada ya. Kelas 12 IPS terdiri dari 45 orang semestanya. Sebanyak 20 siswa mengikuti kompetisi geografi, 23 mengikuti sosio, dan 5 orang tidak mengikuti keduanya. Oke. Nah, saya udah pernah bahas sebelumnya, kalau ngisi diagram Venn, yang diisi pertama itu boleh keduanya, atau kalau keduanya nggak disebutin atau bahkan yang dicari, yang diisi selain keduanya bisa juga tentang yang tidak suka gitu. Ada nggak yang tidak sukanya? Oh ternyata ada di soal itu. Yang nggak suka itu ada 5 orang. Jadi ini ada diagram Venn seperti ini. Ini lingkaran pertama untuk si geografi, lingkaran kedua untuk sosiologi. Nah disebutin yang nggak suka itu pakai tinta hijau lagi, merah orange saja lah ya. Yang nggak suka maaf, ini 5 orang di sini, taruh luar. Nah berarti yang suka, karena yang tidak suka itu 5, berarti yang suka dari semestanya 45 dikurang 5 bro. Tuh, sehingga yang suka harusnya ada 40 orang. Seharusnya loh ya yang suka ada 40 orang. Tetapi ternyata karena 23 ditambah 20 yang suka geografi, 20 tambah 23 nggak apa-apa ya. Sama lah, saya hapus lah. 20 tambah 23 itu sama dengan 43. Maka ada 3 orang yang suka keduanya. 3 orang tuh dapat dari 43 kurang 40 atau 3 orang. 3 orang itu suka keduanya. Suka keduanya gitu. Jadi yang di tengah itu ada 3 orang bro. Ini 3 orang. Ini 3 orang gitu. Nah jadinya karena yang suka geografi tadi 20 orang, jadi karena yang udah suka keduanya 3, yang berikutnya sisanya 20 kurang 3 ada 17 orang.
Tetap kan ada 20 kan yang suka geografi. Sosiologi ada 23, berarti 23 kurang 3, 20 gitu. Nah, lagi-lagi opsi 1, 2, 3, 4 bro, cek satu-satu seperti tadi. Banyak siswa yang mengikuti keduanya, 3 orang. Oh betul, tuh betul. Kemudian kalau 1 betul, 3 pasti betul. Kita cek yang 2, kalau 2 salah, 4 pasti salah loh ya. Banyak siswa yang hanya mengikuti kompetisi geografi sebanyak 16 orang. Ya, salah. Jadi 4 salah. Karena nggak ada opsi 1, 3, 4. Nggak ada. Karena kalau 1 benar, 3 benar gitu. Tapi kalau 2 salah, 4 pasti salah. Kalau di opsi itu ya. Kan kalau yang sebelumnya tadi beda. 1 dan 3 yang B. Gitu. Lumayan easy. Cuman bacanya soalnya lama. Karena itu tadi soal cerita. Next aja deh ya. Nomor 32. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 1005. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P-nya bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut, Q-nya 401. Nah, sekarang gini bro. Kalau kayak gini, ada kata berurutannya, ini enak tuh. Nyari angka tengahnya dari ketiga bilangan tersebut, itu 1005, kebanyakan nolnya. 1005 dibagi 3. Karena banyak bilangan tadi 3. Kalau banyak bilangan yang berurutan itu 5, ya dibagi 5. Nah, tapi itu hanya berlaku yang ganjil-ganjil doang ya. Banyaknya ganjil. Kalau genep nggak boleh. Harus rumus aritmatik ya, SN aritmatik. Ini hanya berlaku untuk ganjil. 1005 dibagi 3 itu sama dengan 335. Jadi angka tengahnya itu 335. Karena ganjil berarti selisihnya 2 dong, angka berikutnya sama angka sebelumnya. Jadi angka sebelumnya ya 333, ganjil kan. Angka setelahnya 337. Nah, dari bilangan terbesar ini, ketiga bilangan ini, P-nya akan 337. Q-nya tetap 401. Jadi hubungannya, P-nya lebih kecil bro. Gitu ya. Itu yang nomor 32. Next, di nomor 33. Lagi-lagi perbandingan hubungan antara P dan Q. Nah, perhatiin angka di atas tuh. X-nya 5/6, Y-nya 3/7. Di P, bagian P ada 1/X. Kalau 1/X dari pecahan, 1/A/B, maka akan menjadi B/A. Tinggal dibalik aja bro. Jadi yang P-nya akan sama dengan 1/X menjadi 6/5 gitu per 1 ditambah 2/Y. Kalau 1/Y kan 7/3, berarti ini 2 dikali 7/3 gitu bro. Nah, sama dengan 6/5 dibagi per 1 ditambah 14/3. Nah, samain penyebut tuh 14/3-nya. Jadi ini saya taruh kanan aja deh ya. Jadi ini 6/5 per 3 ditambah 14, 17 ya. 17/3. Sehingga akan sama dengan 6/5 dikali 3/17. 18/85. Itu dapat si P. Nah, sekarang kita nyari yang Q-nya. Q-nya itu 1/X tambah Y. Jadi 1/X tambah Y. X tambah Y 5/6 ditambah 3/7. 5/6 ditambah 3/7 disamain penyebut gitu ya. Atau 7 kali 5, 7 kali 5 35, 6 kali 3 18. 35 tambah 18. 35 tambah 18 berapa? 53 ya. 53 per 6 kali 7 42. Nah, jadi 1/53 per 42 menjadi 42/53. Nah, itu. Nah, gedean yang mana? Oh, gedean yang Q ya. Gedean yang Q itu kalau yang P, ini yang P, ini yang Q. Kalau Q itu hampir setengah lebih ya. Kan itu 42 deket ke 53, 18 sama 85 jauh. Jadi jelas P kurang dari Q. Nggak usah dibuat koma-koma, ngelihat dari selisih pecahannya pun udah ketahuan gitu. Oke, itu nomor 33 perbandingan antara P dan Q dalam bentuk aljabar seper-seper. Next deh.
yang di nomor 34. Nah, ini dari mulai cukup nggak cukup ya, pernyataan cukup nggak cukup. Nah, yang nomor 34 cukup nggak cukup. Ini kita perhatiin nih, yang ditanya luas ABEFD. Berarti kalau nyari luas ini, itu luas persegi ABCD, luas ABCD ditambah luas segitiga aja gitu, luas CEF gitu. Nah, luas ABCD kan clear. Kenapa clear? Karena udah diketahui 24 ininya. Jadi luas ABCD bisa dicari, bro, ya kan? Yang belum apa? Luas CEF. CEF-nya ini belum tahu gitu. Kalau mencari luas CEF ini, berarti kita wajib tahu CE-nya berapa sama CF-nya berapa. Itu wajib tahu, ya kan? CE dan EF terutama. Ya wes, kita lihat pernyataan 1 dan 2-nya. Jika satu saja. Nah, kalau satu saja diketahui, berarti BE sama dengan 10, ya kan? BE sama dengan 10. Oh, gini. Kan kalau mencari CE dan CF itu pakai kesebangunan. Kita gambar aja kesebangunan segitiga siku-siku ABE dengan segitiga CEF. Oke, yang kan masalah utama kita CEF ini kan, masalah utama kita ya. Nah, siku-siku yang CEF itu di C, yang pendeknya di bagian E, yang agak jauh di F, ini C-nya. Nah, AB-nya udah ketahuan 24. BE tadi diketahui 10 gitu. FC-nya nggak diketahui, CE-nya karena BC itu 24, CE-nya 14. Bisa ketahuan. Pakai perbandingan clear gitu. Perbandingan FC bisa gitu. Berarti FC bisa dicari gitu ya. Pakai perbandingan. Jadi gini kalau yang nanti pengen ngitung ya, tapi ini saya tulis sekilas saja. Jadi 24 per FC sama dengan 10 per 14. Jadi FC bisa dicari. Jadi FC-nya clear. Sehingga ini cukup, satu saja cukup. Itu yang satu saja. Kemudian kalau dua saja gitu, dua saja. Oh ya, kalau satu saja cukup, berarti jawabannya bisa jadi A. B salah karena nyebutin satu nggak cukup. Kalau C nggak perlu bersama-sama ya, karena sendiri pun cukup, satu sendiri pun cukup, jadi nggak perlu bersama-sama. Terus D bisa jadi, kalau dua sendiri pun cukup, D jawabannya. Kalau E salah, berarti kemungkinannya bisa D atau E. Kalau ini dua tidak cukup ya, kalau yang A ya. Kalau yang D, dua juga cukup, dua sendiri. Kita cek sekarang yang dua sendiri, apakah dia cukup gitu. Kita cek nih gitu. Nggak usah dikasih panah les nih ya. Jika dua saja. Oke. Dua saja tadi diketahui CF-nya 36. Oh ya wes. Jadi kita perbandingan lagi segitiga ABE dengan segitiga CEF. Siku-sikunya di C, ini yang pendek E, ini F. Tadi ini diketahui, ini 36 diketahui, AB tetap 24, BE anggap aja, saya kasih warna merah aja. BE itu anggap aja X, CE 24 min X. Oke, baru pakai perbandingan gitu. Apakah bisa dicari CE-nya? Kan masalah utama CE ya. Kalau CE clear ya bisa cukup juga berarti. Jadi 24 per 36 sama dengan alas sama alas, tinggi sama tinggi. X per 24 min X. Dah, ini sebelum dikali silang, mendingan kita sederhanain, kita bagi 12. 12 berarti 2, ini 3. Baru kita kali silang. 3 kali X, 3X sama dengan 2 kali 24, 48. 2 dikali X, min 2X ya, min ini ada minnya. Pindah ruas jadi 5X ya sama dengan 48. Berarti X-nya sama dengan 48 per 5, 96 per 10, 9,6. Oh berarti clear. FC bisa dicari berarti. FC juga bisa dicari. Jadi karena, kok FC bisa dicari? CE ya, CE bisa dicari.
CE juga clear. Karena untuk mencari luas segitiga CEF harus ketahuan CF dan CE. Oh, udah ketahuan. Jadi 2 juga cukup. Ini juga cukup. Tuh, 1 cukup, 2 juga cukup. Sendiri-sendiri cukup ya. Sehingga jawabannya D gitu. Iya kan? Lumayan ini, lumayan. Lumayan lama. Next di nomor 35. 35 ini tentang hubungan sudut ya, sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Nanti di video berikutnya saya pengen bahas tentang sudut-sudut ini. Saya udah ngumpulin ada 20-an soal tentang sudut. Di video berikutnya nanti saya bahas banyak banget, sekalian saya jelasin materinya gitu. Ada banyak, udah saya kumpulin beberapa soal TO, soal dari manapun gitu. Dari Twitter banyak sih saya ngambilnya tentang sudut-sudut. Nanti bisa kalian tungguin ya. Next di nomor 35. Jadi ini diketahui O adalah sudut pusat lingkaran, maka besar sudut OAC, sudut keliling. Jadi hubungannya kalau sudut pusat dengan sudut keliling, sudut pusat itu akan sama dengan 2 kali sudut keliling yang menghadap muka yang sama dengan muka yang sama. Nah, ini sudut BOC mukanya ke sini, mukanya ke BC. Sudut BAC juga mukanya ke BC juga. Jadi muka mereka sama. Jadi 50 itu 2 kali dari sudut yang ditanya. Berarti 2 kali berapa supaya 50? 50 bagi 2 artinya ya. Jadi 25. Ya wes, jadi jawabannya C. Itu nomor 35 cepat lumayan. Kalau kalian pengen tahu teorinya nanti bisa di video berikutnya, atau kalian kalau pengen buka-buka itu di kelas 8 gitu tentang sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Itu banyak tuh di situ. Sekarang berikutnya aja ya biar nggak kelamaan nanti durasi videonya. Di nomor 36 diketahui ada statistik, ada 4 data berurutan, udah kasih ketahuan ya berurutan. 55A, 73 dan B memiliki rata-rata 68. Jadi rata-rata kan jumlah semuanya 55 tambah A tambah 73 tambah B gitu, dibagi 4 gitu bro, sama dengan 68. Nah, kali ke sana aja. Jadi 55 tambah 73 8128 ya. Ditambah A ditambah B sama dengan 4 kali 68. 4 kali 68 200 berapa ya? 272 ya. 272 32. Iya, 272. Sehingga A tambah B-nya sama dengan 272 dikurang 128. 272 dikurang 128 12 4 6 4 44 ya. Benar nggak ya? Iya 44. Nah kemudian dikasih tahu apa namanya, selisih antara B dan A adalah 22. Selisih antara B dan A ada 22. Karena gedean B maka saya tulis B min A ya di situ ya. B min A sama dengan 22. Oh ya wes, tambahin aja. Gitu. Tambahin A-nya habis, jadi dapat 2B sama dengan 66 gitu. Ntar dulu, saya salah ngitung kayaknya. Maaf. Ini harusnya bukan 44 ya. Sorry. Maaf. Tadi ini kan 12 4 bener 5. Oh, 6 itu 4. Oh, masih ada 1 dia itu 1 4 4. Nah, ini B min A tadi sama dengan 22 ditambahin jadi 2B sama dengan 166. B-nya 166 dibagi 2 83. Oke, B-nya dapat 83. Sekarang kita cari A. A-nya berarti 144 dikurang 83 16. Berarti A-nya 61. Dapat tuh A sama B. Kita belum baca pertanyaan. Pertanyaannya suruh nyari median. Sedangkan median itu data tengah, nilai tengah. Kita urutin tadi ya. 55, 61, 73 sama 83. Nah, nyari median. Median kan di antara 61 sama 73. Tambahin mediannya berarti 61 tambah 73 134 dibagi 2. 134 bagi 2 berapa, bro? 67. Yang E.
Lumayan ya, lumayan easy ya. Next deh. 37 deh biar gak kelamaan. 37 ini di pertanyaannya tuh ya, 2 buah kelereng akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak dengan syarat satu kotak hanya memuat 1 buah kelereng saja. Peluang kelereng disimpan tidak boleh berdekatan. Berarti kasusnya gini bro. Kasusnya penyusunan kelerengnya gini. Bisa aja nyusunnya gini, ini sama ini gitu. Bisa aja gini kelerengnya, atau kayak gini. Hanya 3 kasus ya, semestanya hanya 3 kemungkinan. Nah, karena nggak boleh berdekatan cuman ini. Berarti ada berapa? Ada 1 dari 3. Jadi peluangnya 1/3. Ya lumayan easy ya, semudah itu kok memang. Next, 38 deh ya. Langsung aja bro, 38 bro. Jika X sama dengan X tambah 3Y sama dengan 2, maka X tambah Y, oke itu. Nah, karena ngelihat opsinya itu jawabannya dalam X semua, berarti nanti Y-nya yang di pertanyaan kita ganti X juga gitu bro. Kita samain penyebutnya dulu deh ya. Ini kan kalau disamain penyebutnya per 28, berarti ini 7 dikali X tambah Y dikurang 4 dikali X min Y. Jadi hasilnya adalah ini per 28, 7X dikurang 4X 3X ya bro ya. 7Y ini negatif ketemu negatif positif, 7Y ditambah 4Y, 7Y ditambah 4Y. Oh iya betul ya, tapi itu ya harusnya betul. Berarti 11Y ya. Wah, angkanya buruk sekali bung. Ya nggak apa deh ya. Nah sekarang Y-nya kita ganti. Y-nya kita ganti ke dalam bentuk, ini kan 3Y sama dengan 2 min X gitu. Y-nya sama dengan 2 min X per 3. Diganti ke sini bro. Jadinya 3X ditambah 11 dikali 2 min X per 3 per 28. Oke. Nah, biar nggak ada per 3-nya, saya kali dengan 3 deh di sini deh, gitu. Jadi hasilnya kan nggak masalah ya. Kenapa boleh dikali 3 sama 3? Kan 3 per 3 kan 1. Apapun kalau dikali 1 itu nggak ngerubah nilai bro. Apapun dikali 1 nggak ngerubah nilai. Cuman bentuknya yang kita ubah, penulisannya aja kita ubah. Tapi kalau nilainya sama. Ya wes, jadi itu 9X ditambah 11 kali 2 min X per 28 kali 3. Ya udah deh, gini aja ya. Terus saya tulis mana ya? Oh sini aja nggak apa deh, sebelahnya. Oke. Jadi ini sama dengan 9X itu min 2X berarti nanti itu ya. Jadi 9X plus 22 min 11X per 3 kali 28. Jadi sama dengan 9X, atau ini dua-duanya tulis dulu deh ya. 9X dikurang 11X itu min 2X per 3 kali 28. Jadi 22 atau sama-sama dibagi 2 deh. Kita bagi 2 ya. Bagi 2. Kalau dibagi 2 dapatnya 11 min X per 3 kali 14. Nah 3 kali 14 tuh 42. Jadi 11 min X per 42. Tuh 11 min X per 42. Jadi jawabannya E. Gitu ya. Ya ini agak repot pecahannya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa ketemu. Telaten aja yang penting. Oke, itu di nomor 38, 2 nomor lagi, 39 dan 40. 39 yang paling mudah ini di antara semua soal ini. Karena cuman ngelihat mana yang paling benar. Ya wes, enak banget ini. Untungnya juga sepertinya jawabannya yang A ya, kelihatan. Ini kita buat per 21 aja. Nah, disamain penyebutnya per 21 ya, dikaliin. 3 kali 3 itu 9, 7 kali 1 7 ya. 9 sama 7 gedean 9 dong, betul. Jadi jawabannya yang A.
Tuh, ya kan? Karena lebih besar ya. 9 lebih besar daripada 7. Kalau mau cek yang B, boleh lah, tapi kelamaan nanti ini ya. Nggak apa-apa lah, ini sekilas ya 45, ini 9, ini 10. Kan salah tuh. Tuh, masa ini salah? Harusnya lebih kecil, berarti ini salah gitu. Dah gitu, yang A yang pasti benar. Nah, terakhir, nomor 40 bro. 40, untuk membuat secangkir teh dibutuhkan setengah sendok teh. Dan 1,5 sendok gula. 1,5 ini kita buat 3/2 aja ya. Jika digunakan 2 sendok teh dan A sendok gula, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Oke, kalau semakin banyak itu tehnya, maka gulanya juga akan semakin banyak karena perbandingan senilai. Berarti ya udah perbandingan senilai kita bandingkan lurus aja. Jadi 1/2/3/2 akan sama dengan 2/A gitu. Ini nggak apa-apa nyoret gini kok, nih boleh. Terus dikali silang. Jadi A kali 1, A 2 kali 3, 6. Berarti A-nya 6. P-nya tadi sama dengan A, berarti 6. 6 sama 8, gedean 8. P-nya lebih kecil daripada Q. Jadi jawabannya B. Ya, easy itu juga di 2 soal terakhir ya. Itu 20 soal kita hari ini. Nanti di video berikutnya saya pengen bahas tentang sudut atau cukup nggak cukup gitu ya. Sesempatnya saya nanti ya saya bikin. Kalau kalian ada pertanyaan boleh di kolom komen atau nanti bisa saya buatin grup di Telegram deh. Oke, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.